Mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur gitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia dan kasih sayangnya lah yang tidak pernah henti gitu ya diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti perkuliahan. Ada yang dalam keadaan sehat walafiat, tadi baca di kolom chat ya, ada yang mungkin sedang kurang enak badan, mudah-mudahan senantiasa Allah sembuhkan kembali gitu ya seperti sedia kala. Nah, mungkin selain itu kita juga patut bersyukur teman-teman. Kenapa? Karena kita masih diberikan salah satunya itu nikmat semangat dalam menuntut ilmu. Mungkin saja di semester 6 ini ada yang mulai down gitu ya semangatnya, mulai jenuh karena ya dalam pembelajaran masih kondisi daring. Nah, mungkin teman-teman seperti yang kita ketahui kemarin kelompok sebelumnya kalau tidak salah kelompok 6 itu membahas terkait metode dalam pendidikan Islam. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan para penyaji yang luar biasa hebatnya ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sama-sama menyimak pembelajaran dengan materinya itu terkait media pendidikan Islam. Tafsir Al-Baqarah ayat 31 dan Quran Surat Al-Alaq ayat ketiga dan keempat. Tentu saya di sini selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi, tidak sendiri ya, tapi ditemani oleh para penyaji, di antaranya ada Kang Ajis, kemudian ada Teh Nida, ada Kang Satria, sama Teh Salma. Baik teman-teman, untuk menambah keberkahan, kelancaran presentasi kita pada hari ini, mari kita sama-sama awali perkuliahan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk lebih mengefektifkan waktu, langsung saja ya tanpa menunggu lama lagi, kita sama-sama simak penjelasan dari rekan kita semua. Mangga dipersiapkan catatannya, mungkin nanti ada yang kurang dimengerti, boleh nanti pada sesi diskusi langsung ditanyakan. Mangga kepada para penyaji, kalau misalkan tidak ada kendala, boleh sambil dibuka ya kameranya biar lebih jelas dalam pemaparannya. Silakan untuk pemateri pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Next. Bahasan untuk media pendidikan Islam yang pertama ada surah Al-Baqarah ayat 31 dan yang kedua ada surah Al-Alaq ayat 3. Kameranya Salma. Oh iya Pak. Biar nggak terkesan mendengarkan wahyu ya. Ya. Jadi wahyu dari malaikat Jibril kelihatan. Bahasan yang pertama ada Al-Baqarah ayat 31 dan bahasan yang kedua ada Al-Alaq ayat 3-4. Next. Yang pertama ada Al-Baqarah ayat 31. Next. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ayat perkatanya wa'allama dan dia mengajarkan Adam al-asma'a nama-nama atau segala sesuatu kullaha seluruhnya, summa kemudian arodohum dia mengemukakannya alal malaikati kepada para malaikat, faqala lalu dia berfirman ambiuni sebutkan kepadaku bi asma'i nama-nama haulai semua itu in jika kuntum kalian shodiqin orang-orang yang benar. Arti terjemahannya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benar semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama-nama semua benda ini jika kamu yang benar. Next. Asbabun nuzulnya, menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini turun ketika Nabi sedang berdialog dengan para sahabat perihal keutamaan nabi-nabi Allah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Pada hari kiamat, orang-orang yang beriman berkumpul lalu mereka berkata, sebaiknya kita meminta syafaat kepada Rabb kita, Azza wa Jalla, sehingga kita dapat pindah dari tempat kita sekarang juga. Lalu mereka mendatangi Adam alaihissalam seraya mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya sendiri dan menjadikan malaikat-malaikatnya sujud kepadamu, serta diajarkan kepada Adam itu nama-nama segala sesuatu. Maka mintalah syafaat kepada Rabb kami Azza wa Jalla Allah agar Allah memindahkan kami dari tempat kami ini. Pemateri selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada pendapat para mufassir. Mungkin kalau di makalah kita bisa lihat cukup banyak, tapi kita bahas beberapa saja karena saya kira beberapa yang lain itu memiliki pendapat yang sama. Yang pertama yang akan dibahas itu dari Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Nah, di dalamnya itu berisi tafsirnya itu adalah bahwa kedudukan Adam alaihissalam itu adalah terdidik. Pendidiknya adalah Allah. Maka Allah mengajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama segala sesuatu, baik makhluk hidup maupun benda-benda mati, baik lafal maupun maknanya. Kemudian Allah menunjukkan benda-benda tersebut kepada para malaikat seraya berfirman, beritahukan kepadaku nama-nama benda tersebut, jika memang pernyataan kalian benar bahwa kalian lebih mulia dan lebih baik dari makhluk atau manusia ini, kata Allah kepada para malaikat. Artinya itu secara implisit bahwa Allah ingin menunjukkan manusia itu derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian tafsir Al-Mukhtasar dari Markaz Tafsir Riyadh ya. Nah, di sini disebutkan di bawah pengawasannya Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau beliau itu merupakan imam Masjidil Haram. Disebutkan setelah Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa hakikatnya tidak seperti yang mereka kira gitu. Jadi Allah menunjukkan dalil yang membuktikan hal itu dengan lanjutan firman-Nya untuk menegakkan atau menegaskan bukti akan hal tersebut, yakni pengajaran kepada manusia. Maka Allah mengajarkan kepada Adam tadi nama-nama segala sesuatu, mengajarkan mengenali benda-benda dan namanya, kemudian Allah menunjukkan benda-benda itu kepada malaikat. Kejadiannya seperti tadi gitu. Allah ingin menunjukkan bahwa manusia itu intinya lebih mulia gitu dibanding malaikat, karena memang tujuan Allah menciptakan manusia adalah menjadi hamba yang taat kepadanya. Kemudian yang ketiga ada tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dari markasnya Ta'zim. Disebutkan Prof. Dr. Imam Zuhair Hafiz itu merupakan profesor Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah. Yakni menurut beliau itu nama-nama benda yang diajarkan Allah itu merupakan suatu keilmuan yang didasarkan pada sumbernya. Jadi Allah langsung mengajarkan Adam melalui sumbernya atau sumber pembelajarnya yaitu alam semesta gitu. Itu mungkin dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Coba next. Apakah disebutkan semuanya tafsirnya? Langsung ke analisis ya. Langsung ke analisis dari surah Al-Qur'an. Ini saya sangat luar biasa ya. Setelah kemarin membaca beberapa jurnal, kemudian juga tak lupa saya membaca buku karyanya Dr. Aam, dosen yang luar biasa, sangat saya kagumi. Itu sangat merincikan mengenai makna dari media sebagai pembelajaran gitu. Nah, adapun analisis maknanya, yang pertama itu taklim Allah itu kepada Nabi Adam itu bersifat langsung atau melalui proses dan menggunakan media gitu. Jadi Dr. Abdul Salam dalam bukunya menyebutkan bahwa dugaan paling kuat bahwa pembelajaran Allah kepada Nabi Adam itu adalah melalui media.
seperti halnya beberapa mufassir yang tadi saya bahas, bahwa medianya adalah alam semesta atau segala bentuk ciptaan Allah gitu. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam itu melalui perantara media gitu. Nah, ini pun menurut Dr. Am itu dapat dilihat dari konteks yang dikaji dari kalimat yang tersusun dari ayat-ayat tersebut. Nah, jadi pada ayat Al-Baqarah ayat 31 ini ada dua fenomena, yakni bayani yang menunjukkan bahwasanya pembelajaran terhadap Adam itu melalui proses yang panjang dan melalui alam. Nah, yang keduanya itu ada kata sambung suma, di mana suma ini berarti menyambungkan sesuatu dalam jangka waktu yang panjang. Bahkan tak jarang ini kata suma ini dijadikan kata penghubung dari satu generasi ke generasi lain. Artinya memang saat Allah mengajarkan Adam sesuatu itu melalui sebuah proses dan menggunakan media gitu. Nah, itu sedikit menurut Dr. Aam gitu. Kemudian dapat disimpulkan juga bahwa taklim ini memiliki kecenderungan dapat diartikan sebagai pendidikan yang menempatkan media serta sarana pembelajarannya sebagai basis pengembangan pembelajaran. Namun menurut Dr. Am pula di garis bawahnya gitu, kesimpulan ini tuh diambil sama sekali tidak untuk mengingkari pengajaran yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan media atau perantara gitu. Seperti halnya contoh ilmu laduni gitu. Itu kan tanpa perantara, tanpa media, tapi ilmu itu langsung turun dari Allah. Nah, jadi kesimpulan yang diambil tadi itu tidak mengingkari keilmuan yang datang secara langsung dari Allah seperti itu. Kemudian mungkin ini prinsip yang ada di 9 prinsip dalam pembelajaran, yakni prinsip wasaliyah atau kemediaan. Di sini jelas disebutkan bahwa prinsip kemediaan atau wasaliyah itu adalah sebuah pemanfaatan atau pemberdayaan media serta sarana yang menunjang proses pembelajaran tersebut. Nah, artinya bahwa pembelajaran itu tidak sekedar guru menyampaikan ilmu secara lisan, melainkan menjadikan media itu sebagai sarana atau basic pengembangan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, ditinjau dari hakikat pembelajaran, bahwa pada kajian teoritisnya ini, prinsip itu sejalan dengan konsep pembelajaran yang ada pada era modern saat ini gitu. Dimana kan kita ketahui bahwa di era modern ini pembelajaran sudah sangat memanfaatkan atau memberdayakan media gitu. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya isi Al-Quran itu dan luar biasa gitu. Jadi dapat menunjang atau mencakup semua zaman gitu, seperti yang tadi disebutkan. Generasi ke generasi itu Al-Quran itu masih dapat mengikuti zaman gitu. Nah, apabila dilihat dari tinjauan pembelajaran kajian teoritis, konsep taklim yang ada pada wasaliyah ini cenderung lebih dekat kepada konsep instruksi daripada teaching gitu. Dalam bukunya lagi-lagi Dr. Am itu, seorang tokoh Ishaq Abdul Haq itu menjelaskan telah menjadi pergeseran paradigma mengajar teaching yang dimaknai sebagai kegiatan menyampaikan bahan belajar kepada peserta belajar cenderung bermakna pembelajaran interaction. Ini kalau saya pahami adalah berarti bahwa sebetulnya pada hakikatnya media itu memang merupakan sumber pembelajaran yang dijadikan oleh guru sebagai perantara gitu. Jadi bukan lagi sebagai sebuah sarana yang hanya dijadikan sebagai oke, ini untuk dibaca saja, tetapi lebih dari itu menjadi sumber dan menjadi bahan ajar yang lainnya juga. Itu barusan dari hakikat pembelajaran atau kajian teoritis. Kemudian yang kedua itu ada dari segi pengembangan konsep secara berbasis sumber gitu. Seperti yang barusan sudah saya singgung, bahwa dalam kajian atau pemaknaan Al-Baqarah ini menjadikan sumbernya sebagai bahan ajar. Tadi di ayatnya itu disebutkan bahwa Allah mengajarkan Adam itu langsung mengenai objeknya. Ini yang sering salah
saya kira cukup keliru, banyak kekeliruan di kehidupan nyata, bahwasanya media itu atau sumber itu hanya untuk guru ataupun dosen ataupun pendidik gitu. Padahal pada hakikatnya justru sumberlah menjadi konsumsi peserta didik seharusnya. Karena bagaimanapun pada kalau pada sistem pembelajaran ada yang disebut dengan student center, atau artinya bahwa murid itu harus bisa menelaah sendiri, harus bisa mencari sendiri, harus bisa membaca keadaan sendiri. Jadi jadi guru itu mengarahkan murid untuk mereka, nih ini sumbernya, kemudian telaah oleh peserta didik, kemudian dicari solusinya, dan mereka bisa memahami kondisi tersebut, kemudian bisa mencari solusinya secara mandiri. Namun di luar itu semua, saya tanpa mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi fungsi ataupun peran seorang guru di dalam pembelajaran, karena bagaimanapun guru adalah bagian penting yang harus ada dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran berbasis sumber itu diperlukan tujuan yang mendidik peserta untuk menjadi orang yang dapat tadi mandiri, artinya dapat membaca keadaan ataupun menemukan solusi secara mandiri. Walaupun tidak dapat dipungkiri, guru pun memiliki peran atau andil yang sangat besar dalam proses pembelajaran itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa media itu bisa menjadi sebuah sarana prasarana yang menunjang, ataupun di sisi lain bisa menjadi sumber bagi peserta didik tanpa mengurangi peran dan fungsi guru dalam proses pembelajaran tersebut. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Boleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara Nida terdengar. Bu moderator, suara Nida terdengar? Terdengar, Teh. Next. Surat Al-Alaq ayat 3-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Terjemah perkataannya yaitu Iqra, bacalah, wa dan Rabbuka, Tuhanmulah, al-akram, yang maha mulia, alladzi, bacalah, alladzi, yang mengajarkan, alladzi yang, alama mengajarkan, bi dengan al-qalam, pena. Terjemah secara komplitnya yaitu ayat 3, bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Yang keempat, yang mengajarkan manusia dengan pena. Next. Asbabun nuzul surat Al-Alaq ini, yaitu seperti kita ketahui bahwa surat Al-Alaq ini tuh merupakan surat yang pertama diturunkan, wahyu pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad tengah mengasingkan dirinya di dalam Gua Hiro pada bulan Ramadan. Dikisahkan saat mendapat wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW sering menghabiskan waktunya di Gua Hiro ini untuk beribadah serta merenungi tentang kekuasaan Allah. Kemudian, tepat pada saat malam 17 Ramadan, Malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW sambil berkata, Iqra, bacalah, katanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Akhirnya Malaikat Jibril kembali mengulang perkataannya hingga 3 kali. Namun Rasulullah SAW masih tetap menjawab dengan hal yang sama. Setelahnya Malaikat Jibril pun mendekat tubuh Rasulullah SAW.
Kemudian saat melepaskan dekapan dari Rasulullah SAW ini, malaikat Jibril membacakan firman Allah berupa ayat Al-Quran, tepatnya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 ini. Menurut beberapa sumber tafsir, asbabun nuzul surat Al-Alaq ini tuh mengandung hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala meminta Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta umatnya untuk membaca, sebab dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang datangnya dari Allah yang Maha Pandai. Agama Islam pun sangat menganjurkan kepada umat muslim agar selalu mengembangkan ilmu agama dan pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan diharapkan agar semua umat muslim menyadari atas kebesaran Allah. Nah, itu asbabun nuzul surat Al-Alaq 1-5. Selanjutnya, akan dibacakan oleh Ajis. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada mengenai pendapat para mufasir terhadap surat Al-Alaq ayat 3-4 ini. Ya, kita ada 4 mufasir. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar. Nah, tafsir Al-Muyassar ini merupakan tafsir tradisional, yang mana menjelaskan bahwa di dalam surat Al-Alaq ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menyuruh kepada umatnya agar menuntut ilmu dengan cara membaca dan mengajari manusia untuk menulis dengan pena. Ya, allama bil qalam gitu. Jadi Allah itu disuruh menyuruh umatnya untuk mengajari manusia dengan menulis agar terbebas dari zaman kebodohan. Itu inti dari tafsir Al-Muyassar. Kemudian ada lagi tafsir dari Al-Misbah, yang merupakan tafsir Al-Misbah ini itu merupakan tafsir kontemporer yang dijelaskan di dalamnya isinya bahwa berdasarkan tafsir Al-Misbah ini, Quraisy Shihab berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau mengajak kepada umat Nabi Muhammad untuk membaca atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan, yakni berupa akhlak, syariah, dan akidah. Dan juga Allah menuntut manusia untuk menyebarluaskan ilmu yang telah diterimanya dengan mengajarkan atau memberikan pengajaran. Kalau di suratnya itu allama, ataupun menuliskannya di buku-buku dengan menggunakan media yang sesuai pada zamannya. Allama bil qalam itu ya gitu. Jadi harus mengajarkan dengan medianya tuh media qalam kalau menurut tafsir Al-Misbah. Yang ketiga ada tafsir ringkas dari Kementerian Agama. Di sini berdasarkan tafsir ringkas Kementerian Agama, dalam ayat pertama surat Al-Alaq menjelaskan bahwa Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk membaca Iqra. Ayat kedua, Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia agar akidahnya bertambah kepada Allah. Pada ayat ketiga, Allah memberikan pengajaran kepada manusia. Kemudian pengajaran itu berupa ilmu pengetahuan dan kepandaian membaca serta menulis. Pada ayat keempat, Allah mengajarkan bahwa menulis ilmu yang didapat itu bagi umat Nabi Muhammad akan bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad di masa yang akan datang gitu. Terakhir, pada ayat kelimanya, Allah mengajarkan ilmu kepada manusia agar ilmu itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir ada dari tafsir Ibnu Katsir. Dijelaskan pada tafsir Ibnu Katsir bahwa surat Al-Alaq khususnya ayat 3 dan 4 ini merupakan surat yang berbicara tentang permulaan rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Awal dari nikmat yang diberikan kepada hambanya dan sebagai peringatan tentang proses awal penciptaan manusia. Dari Al-Alaqah, ayat ini juga menjelaskan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia sesuatu hal maupun pengetahuan yang belum diketahuinya, sehingga hamba dimuliakan Allah dengan ilmu yang telah diberikan Allah kepada hambanya. Kemudian next ada analisis makna surat Al-Alaq ayat 3-4. Yang pertama, dalam konteks surat Al-Alaq ayat 4 ini terdapat suatu prinsip besar dalam pembelajaran, yaitu bahwa pembelajaran tidak
harus bersifat langsung, melainkan melalui media atau sarana gitu. Jadi pembelajaran itu harus ada medianya. Seperti kata Allah itu allama bil qalam. Allah itu mengajarkan manusia bil qalam, dengan pena gitu. Penanya seperti apa, yaitu hanya Allah yang tahu. Kemudian analisis yang kedua, prinsip wasaliyah atau kemediaan berarti bahwa sebuah proses pembelajaran itu dapat terjadi dengan pemanfaatan dan pemberdayaan media serta sarana yang menunjang proses pembelajaran tersebut. Dengan kata lain, proses pembelajaran tidak sekedar menyampaikan ilmu secara lisan, melainkan juga harus menjadi bahan pembelajaran yang disertai dengan media serta sarana prasarananya sebagai basic pengembangan dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Yang ketiga, dalam kajian Bayani dikutip dari buku Pembelajaran dalam Islam karya Dr. A'am Abdul Salam, dijelaskan bahwa ayat Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 3-4 ini itu mengandung makna yang sangat dalam dan dinamis. Di satu sisi, kata allama mengandung makna yang sangat luas dan general sebagai objek, karena si objeknya itu dibuang. Kemudian dan di lain sisi, kata al-qalam merujuk pada satuan makna yang sangat spesifik. Sekurang-kurangnya penulis atau di sini Dr. Abdul Salam kemukakan dua kemungkinan yang paling dominan dalam penafsiran ayat ini. Pertama, jika al-qalam ditafsirkan dengan makna hakiki atau sebenarnya, yaitu pena, maka jelas kata allama harus beri objek yang spesifik pula, yaitu al-kitabah. Jadi kalau misalnya ada pena, maka harus ada kitabnya gitu. Nah, inilah yang ditempuh oleh kebanyakan tafsir klasik. Kemungkinan kedua, menurut Dr. A'am Abdul Salam ini, jika kata allama dibiarkan tanpa objek atau maf'ul bih sebagaimana aslinya, maka maknanya akan menjadi sangat general, menjadi sangat umum, yakni mencakup segala sesuatu, bukan hanya menulis atau tulisan saja gitu. Alama di sini tuh konsekuensinya sulit menafsirkan kata al-qalam, sulit menafsirkan kata al-qalam gitu, si penanya itu maksud Allah tuh apa dengan makna hakikinya, yaitu pena, sebab akan terjadi ketimpangan makna. Mau tidak mau si kata al-qalam atau pena ini harus ditafsirkan sebagai kata majazi ataupun kata makna yang tidak sebenarnya gitu. Sekian dari kelompok kami. Allahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah dan kekurangan dan kesalahan hanya pada diri kelompok kami. Kita lanjutkan di sesi diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada para penyaji yang luar biasa ya, sudah menyampaikan penjelasannya. Asik. Duh, maaf ya. Baik, mungkin teman-teman untuk lebih menambah wawasan kita mengenai tadi disinggung terkait apa sih yang prinsip wasaliyah gitu ya, kemediaan dalam pendidikan Islam. Mangga mungkin buat teman-teman barangkali ada yang masih bingung atau misalkan ya ada yang mau ditanyakan, silahkan baik ke ikhwannya ataupun ke akhwatnya langsung open mic aja ya, atau boleh gunakan fitur raise hand-nya, atau kalau misalkan terkendala yang lainnya boleh ditulis di kolom chat ya. Ada yang mau bertanya? Bismillah, aku mau bertanya. Ya, silakan Teh Aisyah. Kalau misalkan tidak terkendala soal sinyal, boleh sekalian on kamera ya Teh. Bismillah, izin bertanya. Kan tadi itu kita berbicara tentang... Ya, silahkan Teh. Ya. Kedengeran nggak suaraku? Punten kalau di nenden pribadi kecil suaranya Teh. Gitu ya. Bentar ya. Sekarang kedengeran nggak? Bagus. Lanjutkan Teh. Bismillah, kan tadi itu kita berbicara tentang prinsip wasoliyah. Nah, kan prinsip wasoliyah itu berkenaan dengan prinsip pendidikan Islamnya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada nggak prinsip-prinsip tertentu berdasarkan Al-Quran dan hadis
yang membahas tentang apa namanya? Bukan yang membahas. Ulang lagi ya, ada nggak prinsip-prinsip tertentu berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam menentukan media pembelajaran yang tepat gitu? Paham nggak? Ya, makasih ya sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Teh Aisyah atas pertanyaannya. Boleh ya untuk para penyaji sambil dibaca lagi tuh, lagi diketik sama Teh operator, Teh Fidra ya. Jadi ya mungkin diulangi lagi untuk pertanyaannya. Teh Aisyah itu menanyakan apakah ada gitu prinsip selain tadi ya yang jadi apakah ada prinsip lain gitu atau prinsip tertentu yang memang dijelaskan baik dalam Al-Quran ataupun hadis terkait media dalam menentukan media yang tepat dalam pembelajaran. Mungkin itu ya untuk pertanyaannya. Para pemateri mudah-mudahan bisa ditangkap ya apa yang ditanyakan oleh audiens. Mungkin untuk yang kedua, siapa yang mau bertanya lagi? Boleh dari Ikhwannya mungkin. Aku mau tanya deh, Nenden. Iya, boleh Teh Maitsa. Silahkan Teh. Ya, mungkin pertanyaan saya lebih kepada praktisnya gitu ya, ke pelaksanaannya di lapangan. Jadi waktu itu saya pernah baca keluh kesah seorang guru. Jadi bentuknya tuh SS chat dari muridnya kepada guru tersebut. Jadi kayak protes gitu karena gurunya memakai aplikasi atau media pembelajaran yang baru atau asing gitu bagi muridnya. Jadi murid merasa harus mempelajarinya dulu dan lebih ribet lagi gitu. Jadi di satu sisi guru tuh sudah berinovasi, udah berinisiatif untuk memakai media pembelajaran yang baru untuk memperluas wawasan murid-muridnya. Tapi di sisi lain muridnya itu yang malah tidak mau mempelajari aplikasi atau media pembelajaran yang baru tersebut karena dianggap ribet. Nah, bagaimana menurut pemateri untuk menanggapi murid tersebut gitu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Teh Maitsa pertanyaannya. Bagus ya, tadi juga dari Teh Aisyah gitu. Jadi mungkin diulang untuk pertanyaannya lebih ke bagaimana tanggapan daripada para pemateri dengan misalkan ya konteksnya itu tadi kasusnya. Di satu sisi seorang guru sudah berupaya dalam mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan tadi ya medianya itu aplikasinya mungkin yang terkesan asing di para peserta didiknya. Tapi di sisi lain upaya tersebut malah dianggap meribatkan gitu ya, malah dianggap sulit gitu untuk para peserta didiknya. Nah, bagaimana gitu antara ketidaksesuaian itu, tanggapan dari para pematerinya mungkin itu ya. Mungkin sambil berdiskusi ya, silakan para pemateri biar nanti kalau misalkan ini langsung dijawab aja, mau menjawab pertanyaan dari siapanya gitu. Mungkin untuk ini ya, satu lagi mungkin dari siapa, baik dari Ikhwannya atau dari Ahwatnya, boleh ditambahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Kang Rahman atau Kang Semil? Sepertinya sedang berpikir ya mau bertanya. Atau siapa ya ini? Oke, mungkin sambil kita nunggu ya, mungkin nanti ada pertanyaan tambahan. Langsung aja gitu ya, kepada para pemateri, kalau misalkan sudah siap, boleh langsung dijawab baik pertanyaan dari Teh Aisyah ataupun pertanyaan dari Teh Maitsa. Mangga silahkan. Bismillah, Satria boleh menjawab pertanyaan pertama? Iya, boleh silahkan Kang Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan Teh Aisyah. Ini sebetulnya saya temukan dari jurnal yang saya cari kemarin. Itu ada beberapa landasan yang mendasari beberapa media ya. Mungkin yang saya temukan adalah beberapa media dalam Al-Quran. Tetapi tidak secara langsung, namun secara
implisit itu mengisyaratkan media tersebut gitu. Yang pertama itu dalam Al-Qur'an, media pembelajaran audio itu didasarkan atau dilandaskan pada At-Taubah ayat 11, di mana bunyi artinya tuh seperti ini. Bacalah kitamu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Kemudian maaf, itu Al-Isra, itu Al-Isra ayat 14. Kemudian yang At-Taubah ayat bawahnya adalah jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Nah, media pembelajaran audio ini disimpulkan dari kata asal kata kerja jelas. Menurut penafsiran ini, jadi pas ada kata menjelaskan, nah itu mengisyaratkan bahwa pada penjelasan atau pada beberapa nasihat itu perlu dijelaskan secara audio gitu. Kemudian ayat lain yang mendukung pernyataan tersebut juga ada ayat surah Al-Baqarah ayat 76. Nanti bisa dibaca sendiri ya artinya. Di situ yang mengisyaratkan audionya, bacalah, kemudian menjelaskan, terus ceritakan. Nah, jadi di ayat itu ada ketiga kata itu yang mengisyaratkan bahwa pembelajaran itu harus menggunakan media audio. Kemudian yang kedua itu ada media pembelajaran visual. Ini didukung atau dilandaskan pada surah Al-Baqarah ayat 31 yang tadi kita bahas. Disebutkan oleh beberapa penafsir bahwa berdasar pada ayat tersebut, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama-nama benda seluruhnya yang ada di bumi. Yang maksudnya itu langsung menuju ke objeknya atau memvisualkan objeknya. Ini bisa menggunakan gambar atau lingkungan alam. Dan menggunakan jari tangan atau hal apapun yang mendukung visualisasi dari apa yang akan disampaikan. Nah, itu kemudian yang lainnya ada, maksudnya media proyeksi, papan tulis, dan sebagainya. Udah, itu yang saya tidak temukan dari jurnal. Tapi kedua media itu, apakah disebut tepat untuk apa, itu tidak dijelaskan. Hanya saja kedua ayat beberapa ayat tersebut mengisyaratkan kedua media, yakni visual dan audio. Adapun cocok atau tepat untuk materi seperti apa, mungkin bisa dikaji lebih dalam di ayat yang lain gitu. Tapi saya kira ini cocok dan tepat untuk diterapkan di materi apapun. Artinya mungkin nanti sebagai seorang guru atau keterampilan seorang guru nanti bisa menyesuaikan apakah mana materi yang cocok disampaikan dengan audio dan mana yang perlu divisualkan. Seperti itu mungkin dari saya. Pemateri yang lain? Ya, baik. Terima kasih banyak ya atas jawabannya dari Kang Satria. Mungkin untuk lebih menambah penjelasan, boleh dari pemateri yang lainnya barangkali ada yang mau menambahkan? Silahkan. Teh, izin menambahkan. Ya, silahkan Kang. Pertanyaan Teh Aisyah, pertanyaan itu ada nggak prinsip atau keterangan di Al-Quran dan hadis bagaimana menentukan media yang baik pada suatu pembelajaran, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau dari apa yang saya baca, di Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci mengenai Allah itu menjelaskan menggunakan media audio, menggunakan media visual, ataupun menggunakan media audio visual gitu. Karena pada prinsipnya Al-Quran itu bukanlah sebuah kitab pendidikan, tetapi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang isinya tuh benar-benar prinsip-prinsip mendasar yang sering disebut sebagai meta ideologi gitu. Jadi prinsip dasarnya itu di Al-Quran. Nah, kita sebagai manusia lah yang harus dapat mengembangkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai media-media yang baru. Karena kan sifat dari Al-Quran itu sepanjang masa gitu ya. Jadi tidak akan pernah lenyap oleh waktu. Nah, jadi begitu benar yang disampaikan oleh Satria bahwa kalau kita mau lebih detail lagi, maka kita tuh harus membaca banyak tafsir. Nah, Allah tuh kira-kira menggunakan media apa nih ketika menyuruh Nabi Musa datang ke Fir'aun? Apakah Allah tuh memberikan misalnya
pembelajaran dalam bentuk audio ataukah visual ataukah apa gitu. Nah, itu kita adalah sebagai manusia yang harus dapat mengembangkan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, kalau misalnya di Al-Quran itu tidak ada, maka kan ada sunnah atau hadis. Nah, di hadis itu lebih banyak lagi, karena hadis itu kan Nabi Muhammad ya, dan sedangkan Nabi Muhammad itu adalah manusia yang ketika berdakwah itu kelihatan menggunakan medianya apa gitu. Sebagai contoh aja, Nabi kan pernah menyebutkan bahwa menggunakan tangannya, bahwa Nabi itu kalau nggak salah pernah berkata bahwa jarak antara saya dan orang yang mengasuh orang yatim, anak yatim, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah gitu. Nah, itu kan maksudnya media tangan ini tuh karena di zaman dulu itu belum ada media visual yang lain gitu. Makanya Nabi Muhammad itu hanya menggunakan media tangan sebagai media visualnya gitu. Nah, itu bagaimana kita sebagai calon pendidik harus sekreatif mungkin mengembangkan media-media yang ada di dalam Al-Quran gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Insya Allah sudah sangat jelas gitu ya dari jawaban dari dua para pemateri. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih, diberi kesempatan gitu. Silakan untuk tadi siapa? Teh Nida, kalau misalkan mau menambahkan, atau kalau misalkan cukup, jadi nanti sama saya langsung dilempar ke audiens gitu ya. Bagaimana pemateri yang lainnya? Kalau dari Nida cukup. Oke. Mungkin kalau dari para pemateri dirasa cukup gitu ya. Sebelum ditanyakan kepada yang bersangkutan tadi ke Teh Aisyahnya langsung, dari audiens ada yang mau menanggapi jawaban dari para atau misalkan mau ada jawaban lain, boleh silakan dikemukakan ya. Oke, mungkin sepertinya sudah sangat jelas ya terwakili oleh penjelasan dari para pemateri. Gimana Teh Aisyah tadi yang bertanya apakah sudah bisa dipahami terkait tadi? Ya, Nenden izin menanggapi ya. Iya, boleh Teh. Iya. Jadi pertanyaan aku tadi itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi bukan berdasarkan ya, jadi tidak harus selalu misalnya dalam tertera gitu secara jelas itu dalam Al-Quran dan hadis, tapi kan berdasarkan. Jadi berdasarkan itu maksudnya ada pengembangan gitu dari tafsir dan sebagainya gitu. Jadi nggak saklek di situ. Tapi tadi udah apa namanya, dari jawaban pemateri udah ada pencerahan gitu. Terima kasih ya. Iya, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya untuk Teh Aisyah juga sudah bertanya. Mungkin sambil menunggu lagi nanti yang mau bertanya, untuk pertanyaan yang nomor 2, gimana para pemateri? Apakah sudah bisa untuk dijawab? Dari siapa tadi? Teh Maitsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nida di sini mau jawab, tapi mau lihat dulu pertanyaan sebelumnya. Ya. Pertanyaan dari metanya, bagaimana cara menanggapi murid yang tidak mempelajari media pembelajaran yang dipakai guru karena dianggap menyusahkan? Balik lagi ya, bahwasannya peserta didik itu bisa peserta didik yang malas belajar, malas mengikuti, itu adalah tergolong perilaku manusiawi. Semua pribadi manusia mengalaminya, maka sebagai guru kita itu harus oleh karena itu guru dalam menghadapi peserta didik yang seperti ini tuh harus menerapkan beberapa strategi gitu ya. Yang pertamanya, menciptakan kesiapan belajar agar peserta didik siap akan kondisi peserta didik itu siap. Terus memberikan motivasi. Jadi menghadapi murid yang seperti ini tuh harus
eh, harus juga ada pendekatan dari gurunya kepada peserta didik tersebut. Jadi jangan mengiyakan ketika peserta didik tidak mau mengikuti pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya atau misalkan media pembelajaran baru gitu yang mau dikasih ke peserta didik tersebut. Agar peserta didik itu pun paham gitu. Yang pertama tadi kan menciptakan kesiapan belajar ya, agar peserta didik itu mau belajar sesuai dengan yang diterapkan oleh gurunya. Kedua, memberikan motivasi. Ketiga, menciptakan keharmonisan. Terus antara guru dan peserta didik. Yang keempat, memberikan bimbingan kepada peserta didik tersebut gitu. Dan udah mungkin itu aja dari Nida, supaya peserta didik itu bisa mengikuti dengan cara kita gitu. Jadi lebih ke pendekatan dan yang tadi yang Nida katakan. Itu mungkin, mohon maaf bila kurang jelas. Mungkin akan dijelaskan oleh oleh pemateri yang lainnya. Iya, terima kasih banyak buat Teh Nida atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari para pemateri yang lainnya, dipersilahkan. Mau lihat pertanyaannya dulu. Teh Fidra punten teh. Nah, ini. Cara menanggapinya yang pertama kita harus bermusyawarah dulu antara muridnya dengan gurunya. Jika dianggap sulit, mungkin gurunya harus membantu dalam pembelajaran tersebut gitu. Segitu aja. Iya, terima kasih banyak ya buat Teh Salma. Intinya kata Teh Salma itu harus kalau misalkan memang dirasa sulit terkait media yang digunakan oleh guru, ya guru harus mau membantunya gitu ya. Mungkin dari materi cukup gitu ya untuk jawabannya. Atau ada tambahan dari Kang Satria sama Kang Aziz? Atau cukup? Sedikit aja Teh, mau Oh nambahin. iya, boleh silakan. Pertanyaan dari Teh Meta itu kan barusan mengenai inovasi media pembelajaran yang baru itu ditolak sama siswa dan bagaimana cara menanggapinya. Kalau itu sih kan segala sesuatu yang baru itu pada umumnya pasti ditolak gitu ya. Nah, itulah bagaimana tugas seorang pendidik memberikan pengertian-pengertian bahwa media yang baru ini tuh sebenarnya lebih efektif loh. Nah, kita tuh harus bisa menjelaskan kepada peserta didik yang lainnya. Dan juga sebelum kita menggunakan atau memberikan media yang baru kepada peserta didik, alangkah baiknya kita juga sudah memahami secara mendetail gitu media ini tuh sebenarnya fungsinya tuh buat apa sih gitu. Kalau misalnya kita kasih contoh kayak Pak Apple gitu. Pak Apple itu kan memberikan media baik itu dari video YouTube, dari SPSS gitu. Tapi Pak Apple tuh udah memahami terlebih dahulu gitu sebelumnya. Nah, itulah nanti yang akan menjadi tantangan buat kita semua di era yang lebih maju lagi gitu. Media-media mungkin akan berkembang dan kita nggak boleh berleha-leha untuk belajar media-media pembelajaran yang baru. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk para pemateri ya. Mungkin dicukupkan ya untuk jawaban dari para pemateri. Langsung ke audiens, mungkin barangkali ada yang mau menanggapi atas jawaban yang barusan disampaikan atau ada yang mau berpendapat lain, boleh disilahkan ya. Oke, mungkin kalau tidak ada dirasa cukup ya. Sudah terwakili berarti ya jawaban dari para pemateri. Gimana untuk yang bertanya, Teh Maitsa? Apakah sudah mulai terjawab? Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Karena waktu masih lumayan banyak ya, mungkin dipersilakan barangkali ada yang punya unek-unek nih mau ditanyakan kepada para pemateri, mangga dipersilahkan.
Gimana, ada yang mau bertanya? Teh Nita mungkin? Tidak. Teh Novi? Oh, Teh Wulan? Oh, mungkin tidak ya? Tidak. Ya mungkin biar tidak banyak waktu yang kebuang juga ya, mungkin dicukupkan ya untuk pertanyaan dari audiens pada presentasi kita hari ini. Mungkin ada dua, yang pertama tadi dari Teh Aisyah, kemudian yang kedua dari Teh Maitza. Mungkin teman-teman untuk sesi diskusinya kita akhiri saja, nanti selanjutnya kita akan simak bersama-sama pemaparan dari yang lebih ahli ya, dari guru kita semua. Mungkin lebih sedikit mau Oh iya, silakan izin ke WC. Ini mungkin mau sedikit apa ya, menyimpulkan atau apa ya? Ya itulah ya, ingin menyimpulkan mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan kita semua terkait tadi ya pentingnya media dalam mengoptimalkan pembelajaran. Mungkin kita sebagai calon-calon pendidik nanti di masa depan. Jadi seperti tadi oleh dijelaskan oleh para pemateri bahwa dalam Al-Qur'an itu kan dijelaskan secara apa ya, prinsip dasar gitu terkait kemediaan itu sendiri atau prinsip wasoliyah itu sendiri. Nah, karena kita sudah diberikan potensi oleh Allah berupa akal, berarti kita harus bisa sekreatif mungkin bagaimana caranya kita sebagai calon-calon pendidik nanti bisa mengembangkan sekreativitas mungkin media apa sih yang nanti akan kita gunakan seperti apa terkait tadi prinsip dasarnya sudah jelaskan ada di dalam Al-Quran. Mungkin nanti kita gali lagi, baca-baca lagi tafsir-tafsir yang lainnya agar pemahaman kita juga semakin mumpuni gitu ya. Agar nanti pas kita prakteknya bisa kita implementasikan secara langsung kepada peserta didik kita. Terkait harus seperti apa yang bagusnya, tidak bisa ya kita mengatakan media ini lebih bagus dari ini. Nah, itu tergantung dari ya situasi, kondisi, dan objek atau peserta didik yang akan kita ajar nanti. Mungkin itu untuk lebih jelasnya, mari kita teman-teman mungkin sama-sama simak penjelasan yang lebih ahli dari guru kita semua. Mangga kepada Bapak Cucu dipersilahkan. Ini tuh bapaknya masih ada kan ya? Bentar deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara saya? Iya Pak, ada Pak. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim salatan tadumu bidawamik wa tabqa bi baqaik la muntaha laha duna ilmik salatan turdika wa turdih wa tarda biha anna ya rabbal alamin amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah pertemuan kita ini adalah nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri ya. Alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan, sehat fisik, sehat mental, sehat akal, semangat ya, diberikan semangat, gairah. Ini adalah nikmat ya. Bagi mahasiswa semangat yang sangat berharga adalah semangat sehat dan passion.
ada semangat, keinginan, ya, ada cita-cita yang ingin dituangkan, dikabulkan, nah gitu ya. Jadi bukan mahasiswa yang pemalas, bukan mahasiswa yang sukanya tiduran saja, ya, dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan. Mati gaya gitu ya. Aduh, ngapain nih ya? Aduh, kalau kayak gitu itu kurang itu ya. Kurang apa namanya ya, nikmatnya kurang gitu ya. Nah, harus terus bersyukur supaya nikmatnya ditambahkan. Karena ya bagi siapapun ya, termasuk kita ya, dosen mungkin punya kesehatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan passion, semangat untuk, ya misalnya kalau menulis itu semangat ingin menulis, semangat ingin belajar, semangat ingin tahu sesuatu, ingin bisa sesuatu. Nah, ini luar biasa, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita semua dalam rangka ini, dalam semangat ini ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada di sini yang sedang galau ya, yang sedang mati gaya, aduh ngapain ya gitu kan. Nggak ada planning harian, nggak ada planning mingguan, nggak ada planning bulanan. Wah, itu sayang sekali. Apalagi ini generasi muda, anak muda yang harusnya memiliki segudang impian, semangat untuk menjadi seseorang yang lebih baik, lebih berharga, lebih berguna di masa yang akan datang. Nah, itu ya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan teruntuk Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, Rasul kita, uswah kita, qudwah kita, ya, yang segalanya patut menjadi contoh, yang patut untuk dicontoh, diikuti dan diteladani oleh kita semua. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah ya, kita sudah sampai ke pertemuan tentang media pembelajaran. Ini udah hampir selesai lah gitu ya, udah pembahasan udah akhir-akhir ini. Sebentar lagi kita masuk ke Ramadan juga ini ya. Nah, mungkin semangatnya ini harus ya disiapkan gitu. Jangan sampai Ramadan malah jadi ngenor nih ya. Ya pastilah gitu, biasanya habis sahur gitu. Kemudian setelah subuh ngapain, Rahman? Hati-hati ini ya, udah kelihatan agak gemuk-gemuk ini. Nah, tidur setelah sahur gitu, bikin tambah gemuk. Nah, biasa ini memang Ramadan suka jadi berkurang gitu, bukan bertambah. Ya bertambah males gitu. Nah ini ya, mudah-mudahan lah kita ya tetap performa kita tetap terjaga gitu ya dalam perkuliahan ini. Ini tantangan bagi kita semua. Media ya, kalau berbicara tentang media, intinya segala sesuatu yang bisa dipakai, digunakan untuk menyampaikan pesan, menyampaikan materi pembelajaran. Tentu ini harus disesuaikan dengan materi pembelajaran, dengan tujuan pembelajaran gitu ya. Termasuk juga memang penting kita mengetahui kondisi psikologis anak. Nah, karena itu maka kita harus punya banyak stok ya, banyak variasi media. Harus punya banyak media.
kalian diajarkan tentu ya, ada Pak Epul ya, Pak Saiful Anwar di IPA ini. Beliau ahlinya media pembelajaran. Nah, kalian sebagai guru tentu yang dihadapi adalah siswa-siswa yang rentang usianya tertentu. Nah, ini tentu media harus menyesuaikan dengan itu. Bikin gambar, bikin audio visual, ya, bikin sekarang itu dengan teknologi kan gitu ya. Jadi medianya kalau dulu zaman Nabi ya cukup dengan misalnya dengan jari saja yang ada di tubuh kita kan ya. Dengan mungkin dengan gerak mata, gerak alis, gerak kepala, intonasi, ya kan? Nah, itu kan memang itu juga salah satu alat ya. Maaf, bentar ya. Ada telepon masuk. Baik, mohon maaf. Kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi kita harus memiliki banyak stok media. Media ya, kalau zaman dulu memang ya masih sederhana, di pesantren juga kiai misalnya ya, dulu ya kiai nggak terlalu banyak belajar itu menggunakan media ya, medianya ya kitab, kemudian dulu itu bukunya juga di apa katanya itu ya, di kayu, kemudian pulpennya pulpen apa gitu yang dicelup-celupin, oh, sangat sederhana sekali ya. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang, wah udah luar biasa. Ya, mulai dari audio kita, misalnya anak saya saja pakai ada apa tuh buat hafalan itu si Hafid Doll gitu ya, boneka. Nah, itu dimodif sedemikian rupa, ada suaranya, dibikin boneka supaya anak senang, ya. Kemudian mana coba enggak ambilin.
Nah, ini contoh media, ya kan? Ini Hafid. Ada suaranya nggak? Ah, matilah. Ini lagi mati, harusnya dicas. Nah, ini hafalan Quran ya. Anak senang ada boneka yang ada suaranya kan gitu ya. Kemudian ada semacam lampu-lampu hidup juga. Nah, di sini juga ada nyanyian-nyanyian Islami, cerita-cerita Islami dan seterusnya. Itu ya, Jis. Nah, ke depan anak IPA itu harus bisa bikin media-media model kayak gini ya. Jadi menggabungkan antara konten Islami dengan teknologi. Dengan teknologi. Nah, tentu harus menyesuaikan. Ini untuk anak ya, untuk anak. Nah, untuk dewasa mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi. Tahfidz banyak bisa di-download di App Store, di Play Store. Di Play Store saya menemukan banyak sekali aplikasi tahfidz. Ya. Ada orang Malaysia kebanyakan yang bikin. Nah, kalian juga harus bisa bikin aplikasi membaca Al-Qur'an ya. Jadi bisa di situ kemudian dicek benar enggak makharijul huruf kita, tajwid kita. Termasuk tahfidz, bisa setoran, kita setoran ke handphone kita gitu kan. Kemudian nanti dicek benar tidak bacaan kita. Itu semudah itu sekarang. Dan orang sekarang itu memang pengennya dimanjakan, kan gitu ya? Ya man, Zaneto, pengen dimanjakan, segala sesuatu pengen ada di genggaman kita, di handphone. Wah. Nah, bikin aplikasi-aplikasi seperti itu. Saya kira Pak Apple juga sudah mengarahkan, dan Pak Apple tuh pinter bikin aplikasi-aplikasi. Buat aplikasi disimpan di Play Store. Nah, kan pernah waktu kapan itu ada acara kewirausahaan ya sama Mas Surgana Gautama dari Jogja. Ikut kan semuanya? Nah, ternyata aplikasi-aplikasi yang kita simpan di Google Play Store itu, ya di Play Store, di aplikasi Play Store, kalau kita, aduh ada yang mau ngambil jemuran ya. Kenapa hujan ini Nenden? Ya. Nah, itu ternyata bisa menghasilkan uang ya. Rahman bikin banyak aplikasi, simpan di sana, ketika di-download orang, kemudian dipakai orang, di situ ada iklan-iklan masuk, wah ternyata itu jadi pundi-pundi uang, jadi pohon uang buat kita gitu kan. Jadi passive income, luar biasa itu. Nah, terkait dengan media, kita bikin ya sebanyak mungkin media pembelajaran, media penyampaian ilmu, PAI, ke PAI-an, pokoknya keislaman segala macam lah gitu ya. Nah, ini insya Allah ya niatnya sih ikhlas lillahi ta'ala lah, kita dakwah gitu ya. Karena kan kalau niatnya dakwah, niatnya akhirat, insya Allah dunia juga akan kita dapat. Nah, jadi biar dua-duanya dapat, akhiratnya dapat, dunia dapat. Jadi niatnya jangan cuma bisnis gitu kan, tapi niatnya dunia akhirat. Insya Allah. Nah, gitu. Nah, terkait dengan tafsirnya, ya tentang media ini memang kalau secara spesifik memang tidak ada ya. Secara spesifik yang menunjukkan bahwa kalau kalian belajar atau kalian mengajar gunakanlah media, enggak ada gitu ya, enggak bakalan ada, enggak kita enggak bakalan menemukan dalilnya baik dalam
Al-Quran maupun hadis. Ya. Kalau spesifik seperti itu, atau misalnya seperti redaksi yang ada dalam buku-buku pendidikan atau pembelajaran atau media pembelajaran gitu ya, karena memang Al-Quran seperti dikatakan tadi oleh Satria ya, mana Satria kalau di Ovin. Nah, memang Al-Quran sama Aziz ya, Al-Quran itu bukan kitab pendidikan secara spesifik gitu ya. Tapi ya kalau secara saya selalu katakan Al-Quran adalah kitab pendidikan. Tapi bukan semacam buku ilmu pendidikan seperti itu gitu ya. Nah, kitab pendidikan dalam arti kontennya itu tujuan diturunkannya, kontennya adalah pendidikan. Gitu ya. Jadi apapun terkait dengan apapun yang disampaikan dalam Al-Quran, apakah itu tentang peperangan, tentang teologi, tentang syariah, tentang akhlak, semuanya adalah dalam rangka mendidik manusia supaya menjadi manusia-manusia yang baik dan benar gitu kan. Baik dan benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, memang kalau misalnya dikatakan Al-Quran sebagai kumpulan teori, kumpulan ilmu spesifik ya seperti ensiklopedia seperti itu atau kumpulan resep-resep dok ya memang bukan, atau kumpul fisika, kimia, biologi ya bukan. Nah, spesifik gitu ya yang ada. Ini adalah tafsir, mungkin di sini bisa dikategorikan sebagai tafsir birra'i gitu ya. Tafsir birra'i. Bahkan bisa disebut takwil gitu. Takwil itu kan menyibak sesuatu di balik makna lafzi, makna teks gitu ya. Jadi ini tafsir birra'i atau takwil bahkan gitu ya. Memang ada yang menyamakan antara tafsir birra'i itu dengan takwil. Nah, tapi ya dalam konteks tafsir tarbawi ya bisa dikatakan ini adalah tafsir, dikatakan tafsir gitu ya. Tafsirnya corak pendidikan atau tafsir tarbawi. Nah, Pak Kiai Aam misalnya terkait dengan media ini merujuk ke ayat keempat ya dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, 'allama bil qalam. Qalam itu pena, kebanyakan diterjemahkan dalam tafsir-tafsir itu pena ya. Baik pena yang sifatnya denotatif gitu ya. Denotatif itu ya pena seperti pulpen gitu, atau pena dalam arti konotatif, dalam arti kiasan, atau dalam arti spiritual. Karena kolam itu dalam literatur tasawuf misalnya ya, ini lebih ke merupakan kolam renang, bukan kolam ikan. Kolamun, pena, tapi pena spiritual gitu, bahwa alam itu diciptakan dari pena gitu kan, atau ya modelnya seperti itu. Jadi pena imaterial. Nun wal qalami wa ma yasturun ya. Ada ya.
Jadi kolam itu kolam yang dijadikan Allah sebagai media untuk menciptakan alam semesta. Jadi di sini kolamnya itu kolam spiritual di alam lahut gitu ya, di alam lahut. Ya. Jadi wallahu a'lam. Nah, tapi kemudian penafsirannya menjadi kolam itu hanya merupakan simbol saja, simbol daripada media-media yang lain. Kalau paham menggunakan majaz mursal ya. Jadi melihat redaksi ayat ini sebagai majaz. Majaz itu kan konotatif maknanya ya. Jadi bukan makna denotatif yang menunjukkan bahwa kolam ini satu kolam gitu. Tapi majaz itu perumpamaan semacam gitu ya. Semacam kiasan. Saat yang disebutkan satu, tapi yang dimaksud baik gitu ya. Yang dimaksud kolam, pena sebagai media itu, tapi yang dimaksudkan selain apapun dipakai sebagai media. Nah, gitu. Ini juga berbeda dengan Quraisy. Kalau Pak Quraisy itu mursal. Kalau kolam lama kalau Pak Quraisy menyebutkan satu contoh media yang dimaksud adalah semua media. Nah, sama-sama majaz mursal. Nah, gitu. Nah, itu juga kalau menurut saya itu adalah tafsir birra'i gitu ya, tafsir yang menggunakan analisis bahasa gitu. Analisis yang tidak langsung gitu ya. Tidak langsung bisa dipahami, tidak qat'iyud dilalah gitu ya sifatnya. Jadi ditafsirkan lagi. Jadi lebih dekat dengan tafsir birra'i. Dan insya Allah tidak keliru, tidak salah karena berdasarkan pada ilmu. Di sini ilmunya ilmu balaghah ya, majaz mursal. Gitu. Ya, itu dari Pak Kiai. Tapi sebenarnya sih masih banyak juga analisis lain gitu ya, analisis lain. Tapi yang umum seperti itu. Profesor Abu Dinata dari UIN Jakarta juga sama ya, maksud kolam di sini tidak terbatas pada kolam pena dalam arti tradisional gitu ya, sehingga bisa mencakup OHP, LCD, infocus gitu ya. Nah, media-media yang suka ada di kelas, bahkan media yang di luar kelas kan gitu ya. Sekarang kan ada model contextual learning gitu kan. Contextual learning itu di antaranya kan misalnya gambar-gambar yang memperlihatkan materi ajar kita. Misalnya kita sedang mengajar tentang menyembelih hewan, menyembelih kambing misalnya gitu ya. Nah,
kita pakai gambar misalnya ya, atau pakai boneka kambing gitu kan, gimana caranya menyembelih. Nah, itu kan media, kita menggunakan media ya, dalam pembelajaran kontekstual. Itu penting sekali memang media. Apapun gitu ya. Nah, jadi menurut Pak ini juga Abu Dinata, apapun bisa digunakan. Nah, tapi kalau lebih luas lagi, ya kita bisa mengambil ibroh lah gitu ya, pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran tentang media ini. Misalnya dengan tadi ya, Rahman mengatakan ada yang membaginya pada media audio, media video atau media audio visual. Nah, itu bisa juga gitu ya. Misalnya yang audio, Allah di sini menggunakan kata kola, misalnya menggunakan kata atuhaddisu, haddasa yuhaddisu gitu. Nah, itu kan kaitannya dengan suara gitu kan, audio. Nah, itu juga bisa gitu ya, menggunakan audio dalam pembelajaran. Jadi mengambil ibroh lah gitu ya. Kalau saya kira ini agak jauh ya tafsir kalau itu jadi dalil gitu ya, jadi dalil tentang media pembelajaran. Tapi lebih pasnya kita mengambil ibrah atau mengambil menggunakan audio itu baca. Nah, itu kan yang paling jelas kan, Tara pertama yang memerintahkannya dengan audio gitu ya, atau dengan ya perintah lah gitu ya, perintah. Karena waktu itu Jibril wallahu alam kepada Nabi Muhammad, atau apakah terdengar atau dalam hati gitu ya ikranya itu. Nah, ada ikra kitabak. Jadi audio memang pertama, nasihah gitu ya, metode nasihat. Baru kemudian ada teladan, keteladanan. Jadi lebih ke mungkin sikap, sifat, keadaan yang ditampilkan oleh pendidik, oleh guru, oleh ustadz gitu ya. Nah, ini lebih ke mungkin visualnya gitu kan. Visual yang dicontohkan kan gitu. Jadi ada nasihat, ada yang sifatnya keteladanan. Bahkan kita ingat saya ke Profesor Ahmad Tabsir itu bilang sedikit kan materi atau pengajaran, perbanyak keteladanan itu. Keteladanan dan pembiasaan. Nah, dalam media ya termasuk itu. Ya, media apa saja, tapi kemudian diikuti dengan keteladanan, dengan pembiasaan, ya. Media-media yang bisa dilakukan untuk pembiasaan, ya termasuk masjid kan gitu kan, ya. Masjid atau lingkungan, nah itu kan media-media yang kemudian mendukung terciptanya suasana pembelajaran. Nah, gitu ya. Ada audio atau audiovisual itu
biasanya merujuk kepada ayat tentang Nabi Sulaiman yang mengirim surat ke Ratu Bilqis, ya. Jadi Ratu Bilqis itu dikirim surat oleh Nabi Sulaiman. Nah, itu kan walaupun tidak bersuara suratnya, tapi ada kata-katanya, mungkin gitu ya. Audio, kemudian visualnya yang bisa dilihat suratnya gitu ya. Surat dari Sulaiman. Qalat, ya, itu Bilqis berkata, ya ayyuhal mala, yang wahai para pembesar, inni ulkiya ilayya kitabun karim. Aku diberi surat yang mulia, innahu min Sulaiman. Suratnya itu dari Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Adalah bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu lebih ke ibrah kalau menurut saya. Ngambil ibrah dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Bisa gitu ya, artinya kita mengambil. Ternyata media bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk video, bisa audio visual gitu ya. Nah, sekarang pokoknya intinya apapun lah, kalau menurut saya ya dalil yang paling general gitu ya, yang mencakup itu yang tentang qalam ini, alladzi 'allama bil qalam, yang ditafsirkan oleh Dr. Aam dan termasuk juga Profesor Abudin Nata, bahwa qalam itu mencakup segala sesuatu yang bisa digunakan untuk belajar gitu ya. Jadi segala sesuatu. Seperti di awal saya sudah berikan penjelasan atau pengantar bahwa kita bisa menggunakan apapun gitu ya. Selama ya tentu kita harus memperhatikan aspek-aspek syar'i. Ya, medianya media dari bahan yang halalan thayyiba kan gitu ya. Sumbernya juga halalan thayyiba. Jangan kita itu misalnya ngambil media dari hal-hal yang sifatnya haram lah gitu ya. Sumbernya haram. Kalau misalnya ngambil uangnya dari hasil korupsi gitu ya. Bikin pesantren dari hasil korupsi, bikin masjid dari hasil korupsi gitu ya. Nah, atau misalnya bikin bobonekaan dari kulit babi kan gitu kan, nggak boleh kan. Nah, itu kan haram, nggak boleh. Tapi yang sifatnya halalan thayyibah apapun lah boleh. Mulai dari media yang ada dalam badan kita, di luar badan kita, dari jenis-jenis hewan, tumbuhan, dan sebagainya bisa digunakan untuk media ya. Jadi jelas allama bil qalam di sini memang menunjukkan media. Allah mengajarkan manusia dengan qalam. Nah, qalam di sini pena. Bisa ditafsirkan dengan majaz mursal bahwa maksudnya itu bukan cuma pena, tapi juga apapun media, alat yang bisa menyampaikan materi dari pendidik kepada peserta didik. Ini dalam konteks pembelajaran ya. Saya kira itu ya. Karena memang ini agak singkat juga ya. Sedikit pembahasannya, karena itu harus paham betul ya. Zaneto di sini ada Dinda, Nenden, Ulan ya. Jadi harus paham betul tentang media ini. Kalau ditanya media, dalilnya apa? Ya sudah, alladzi 'allama bil qalam, itu aja. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan, Allah yang mengajarkan manusia dengan qalam. Qalam ya media apapun gitu ya. Karena ditafsirkan secara majaz mursal itu ya. Jadi harus ingat juga
majaz mursal. Jadi alasan kenapa kita menafsirkan bukan cuma kolam, pena, pulpen gitu ya. Nah, karena ayat ini bisa ditafsirkan secara majazi. Majaznya majaz mursal. Ya, majaz mursal itu jadi ini artinya tidak hanya makna denotatif tapi bisa bermakna konotatif. Bukan cuma ya, maknanya bukan cuma yang disebutkan, tapi juga yang tidak disebutkan asal fungsinya sama, gitu ya. Asal fungsinya sama. Di sini fungsi kolam maksudnya adalah sebagai media. Nah, karena itu maka media apapun bisa digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Silahkan kalian menjadi guru-guru, para pengajar-pengajar yang kreatif, ya, yang inovatif, sehingga materi mudah dipahami oleh murid, gitu ya. Tantangan bagi kalian, guru PAI nanti jangan kalah sama hiburan-hiburan ya atau apapun yang ada di YouTube. Sekarang trennya itu YouTube ya. TV itu kalah banget gitu ya sama YouTube. Nah, bagaimana caranya anak tidak hanya tertarik dengan hal-hal yang sifatnya hiburan, belaka, kesenangan, tapi lebih tertarik kepada hal-hal yang sifatnya bermanfaat, terutama dalam konteks kita sebagai guru PAI, bagaimana pembelajaran PAI, materi-materi PAI maksud saya ya ilmu keislaman yang mengarahkan kepada tujuan pembelajaran kita menjadi siswa yang baik, yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia itu bisa tercapai. Nah, ini tugas kalian semua membuat medianya ya yang menarik, media yang menarik, yang mudah dipahami. Saya kira itu ya, waktunya sudah cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Mohon